أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Anda sudah sholat tepat waktu, rajin sedekah, bahkan sering tahajud. Tapi mengapa rezeki terasa sulit? Mari kita buka ruang untuk memahami lebih dalam tentang konsep rezeki dalam Islam. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar materi, melainkan segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Seringkali kita terlalu fokus pada rezeki dalam bentuk uang dan harta, sehingga lupa bahwa kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan waktu juga merupakan bentuk rezeki yang tak ternilai. Allah Maha mengetahui kapan dan bagaimana rezeki terbaik diberikan kepada hambanya. Pada video kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam tentang konsep rezeki dalam Islam. Hakikat rezeki dalam Islam. Ketika mendengar kata rezeki, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan pekerjaan, bisnis, atau harta benda. Padahal rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bukan hanya uang, melainkan segala karunia yang Allah berikan. Kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, dan waktu yang berkah adalah bentuk rezeki yang sering kita abaikan. Tanpa kesehatan, sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan bisa dinikmati. Ilmu yang bermanfaat adalah rezeki yang dapat mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Keluarga yang penuh cinta adalah rezeki yang banyak orang tidak sadari nilainya. Bahkan waktu yang berkah yang memungkinkan seseorang untuk berbuat kebaikan adalah rezeki yang sangat berharga. Rezeki yang halal dan berkah. Dalam Islam, rezeki yang halal dan penuh keberkahan lebih utama daripada jumlah yang banyak tetapi tidak berkah. Ada orang yang memiliki harta melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan, pertengkaran, dan masalah yang tak berkesudahan. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, namun keluarganya bahagia dan hidupnya penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberkahan bukan pada banyaknya harta, melainkan pada bagaimana seseorang memperolehnya dan bagaimana ia mensyukurinya. Ujian sebagai bagian dari rezeki. Jangan pernah menganggap bahwa ketaatan selalu harus diiringi dengan kemudahan duniawi. Ujian ketaatan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keikhlasan, menghapus dosa, dan meninggikan derajat kita. Tetaplah istiqomah dalam ibadah, meskipun rezeki terasa sulit. Yakinlah bahwa di balik setiap ujian, Allah telah menyiapkan kebaikan yang jauh lebih besar. Tawakal dan usaha. Kurangnya tawakal kepada Allah seringkali menjadi penghalang datangnya rezeki. Banyak orang bekerja keras tapi lupa untuk bertawakal, terlalu mengandalkan usaha sendiri tanpa menyerahkan hasilnya kepada Allah. Padahal tawakal adalah kunci utama meraih keberkahan dan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan bertawakallah kepada Allah. Jangan lupa memperbanyak istighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu cara untuk membuka pintu rezeki." Kesimpulan, rezeki dalam Islam bukan hanya soal uang, tapi mencakup segala bentuk kebaikan yang Allah berikan. Tetaplah berusaha dan bertawakal, meskipun rezeki terasa sempit. Yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Semoga kita selalu diberi rezeki yang halal, berkah, dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kalanya hidup terasa menyesakkan. Langit seolah tak lagi biru. Udara yang biasa segar kini terasa berat di dada.
Terkadang bukan karena luka di tubuh, tapi karena beban yang tak kasat mata yang mengendap di hati, menggumpal di dada, dan tak bisa ditumpahkan walau dengan ribuan kata. Di saat seperti itu, kita menunduk mencari jawaban dalam diam, berharap ada bisikan dari langit yang menenangkan jiwa. Pernahkah engkau merasa sekuat apa tahan dunia tetap seolah ingin menjatuhkanmu? Ketika usaha sudah maksimal, doa sudah dilangitkan, dan air mata sudah tak lagi terbendung, namun jalan keluarnya tak kunjung tampak. Rasanya seperti berdiri di tengah badai tanpa pelindung, tanpa tahu kemana harus melangkah. Namun justru di titik inilah Allah sedang paling dekat. Di saat semua makhluk pergi, Dia tetap tinggal. Saat semua suara menghilang, suaranya tetap bisa didengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang jujur dalam luka. Ketahuilah wahai jiwa yang lelah, bahwa setiap musibah bukanlah kutukan, tapi pesan dari langit. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang lebih agung, lebih bermakna. Mungkin selama ini kau terlalu percaya pada dirimu sendiri, lupa bahwa ada tangan Tuhan yang tak pernah lelah menuntun. Dengarkan ini, Allah tidak meninggalkanmu, Dia tidak tidur dan tidak lupa. Setiap tetes air matamu dihitung, setiap sesak napasmu diketahui, dan setiap jeritan yang tak terdengar manusia terdengar jelas di arasnya. Maka jangan menyerah. Masalah yang besar bukan untuk membuatmu kecil, tapi agar engkau tahu bahwa hanya kepada Allah engkau seharusnya menggantungkan segalanya. Sebab ketika semua pintu tertutup, hanya satu pintu yang tak pernah terkunci, pintunya. Mari kita renungi pelan-pelan beberapa pesan langit untuk hati yang sedang diuji. Kita akan bahas dalam beberapa bagian. Karena hati yang rapuh tak bisa sekaligus disembuhkan, tapi perlahan, sebagaimana mentari yang muncul pelan-pelan setelah malam yang panjang. Ujian adalah tanda cinta. Tidak ada satupun luka yang Allah izinkan menimpa hambanya, kecuali itu adalah bagian dari kasih sayangnya. Tapi bagaimana mungkin cinta terasa menyakitkan ini? Semenyakitkan ini? Pertanyaan itu wajar muncul dalam hati manusia yang tengah diuji. Apalagi ketika ujian datang bertubi-tubi, kehilangan, kegagalan, dikhianati, dihina, diremehkan, atau merasa tak berarti. Hati yang semula tegak bisa runtuh. Jiwa yang dulunya kuat bisa luluh. Tapi justru di titik runtuh itulah Allah sedang membuatmu menjadi pribadi yang baru. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat ini seperti cahaya kecil di tengah lorong yang gelap, mengisyaratkan bahwa sakit yang kamu rasa hari ini bukanlah murka, tapi cinta. Cinta dari Tuhan yang Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Bahkan saat engkau sendiri belum tahu. Mungkin hatimu terlalu nyaman di zona aman, terlalu larut dalam dunia, terlalu percaya pada rencana. Maka dia goyangkan sedikit duniamu agar kau kembali menengadah kepadanya. Karena bukankah kita sering begitu? Datang kepadanya hanya saat terdesak, menangis hanya ketika tertimpa musibah, dan menyebut namanya lebih sering saat gagal daripada saat berhasil. Maka terkadang ujian itu datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengembalikanmu kepada posisi terbaik, bersimpuh dalam doa, bersandar hanya kepadanya. Perhatikanlah para nabi dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf diuji dengan penjara, Nabi Ayub diuji dengan penyakit, Nabi Yunus diuji dalam perut ikan, dan Rasulullah sendiri diuji dengan kehilangan orang-orang tercintanya. Namun justru karena ujian itulah mereka mulia di sisi Allah. Ujian bukan menghalang kasih sayang Allah, justru ia adalah jalan agar kita lebih dekat kepadanya. Seperti seorang guru yang tahu murid mana yang cerdas, maka ia beri ujian lebih sulit, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengangkat derajat. Lihatlah langit di malam hari, semakin gelap malam, bintang semakin terlihat.
maka semakin besar ujianmu, semakin besar pula peluangmu melihat cahaya darinya. Syaratnya hanya satu, bersabar. Bersabar bukan berarti menahan diri tanpa rasa, tapi memilih untuk tetap percaya walau segala terasa tak masuk logika. Sabar itu seperti akar pohon yang tenggelam di dalam tanah. Ia tak terlihat, tapi justru kekuatannya menopang segalanya. Dan buah dari sabar adalah keindahan yang Allah janjikan. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut pahala sabar secara pasti. Dia hanya berkata, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Tanpa batas, tanpa terukur, tak terhitung. Tanpa batas, tak terukur, tak terhitung. Maka wahai jiwa yang sedang lelah, percayalah, luka yang kau alami hari ini sedang dicatat sebagai jalan menuju cintanya. Jangan bandingkan ujianmu dengan orang lain, karena Allah mengukur ujian seperti seorang penjahit mengukur kain sesuai ukuran hambanya. Tugas kita bukan menolak takdir, tapi mengambil hikmah dari setiap uratannya. Dan saat kau bisa berdamai dengan takdir, disitulah engkau akan merasa ringan, sebab engkau tahu engkau tak sendiri. Ada Allah selalu ada. Ada cintanya tak pernah salah tempat. Ada Allah selalu ada, dan cintanya tak pernah salah tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.